people. Dan kesamaannya di Quran 38 ayat ke-82 dan 83 bahwa setan akan menyesatkan manusia. Except the servant of Allah. Kecuali yang menyembah Allah. Allah seduce. Allah menyesatkan. And Satan seduce. Dan setan juga menyesatkan. Conclusion, Allah is Satan. Dengan kata lain, Allah adalah setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno. Masih soal Dewi Bulan alias si Suniti. Kali ini dia bekerja sama dengan seorang bule. Ya, bule ini namanya adalah Usama Dakdok. Ya, bule ini bernama Usama Dakdok. Dak anjing. Masih menghina-hina Islam, masih menghujat Islam. Si Suniti ini bekerja sama dengan seorang bule. Suniti ini adalah janda, 2 kali menikah, tapi nggak tahu ini kumpulannya sama laki-laki ini. Kali ini si Suniti dengan kurang ajar mengatakan bahwa Allah itu adalah setan, ya. Dan si Dakdok ini juga mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan sangat ngawur, ya, diterjemahkan dengan saena udle dewe, ya, saena ndase plontos itu. Jadi dia mengartikan, menukil ayat Al-Quran. Dengan ayat-ayat itu dia menuduh bahwa Al-Quran Allah itu adalah setan. Kurang ajar nih orang. Coba kita lihat. Disesatkan oleh Allah. Friends and all your Muslim buddies. Dan jangan lupa sharing video ini kepada teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim. Muslim. Supaya mereka jangan tersesat dan jangan disesatkan oleh Allah. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. You speak in Arabic and English. Disesatkan oleh Allah. Friends and all. Dia mengatakan jangan mau disesatkan dengan Allah. Dengan videonya dia mengutip-ngutip Al-Quran dengan saenak udle dewe, ya. Bahkan diartikan dengan cara yang sangat-sangat ngawur. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk mencari jiwa supaya orang-orang Islam ini mau murtad. Karena si Suniti ini ngakunya dulu orang Islam, ya. Si Suniti, ya, karena dia dikawin oleh orang Barat, akhirnya dia bertempat di Amerika. Identitas Suniti ini sudah dibongkar oleh hacker, ya. Jadi dia ini memang nama aslinya Suniti, punya 2 anak, 2 kali kawin, dan sekarang udah menjanda. Dan sekarang dia mencari duit dengan cara menjadi penghina Islam, bergabung dengan misionaris-misionaris di Eropa, yaitu ingin menjelek-jelekan Islam. Coba kita lihat. Shalom everyone. Kita ketemu lagi dengan Usama. Hey, hello. Yes, about Allah is Satan, and we're not using the Bible to prove that. We're just simply using the Quran. Ya, kemarin kita sudah membahas yang mengenai program. Kita akan membuktikan dari Quran sendiri bahwa Allah adalah setan. Ini bukan, kita tidak mengambil dari Alkitab, ya, tapi kita mengambil dari Quran sendiri yang membuktikan. Ya, katanya dia ambil dari Al-Quran dan mengatakan Allah itu setan. Gundulmu itu ngawur pol ini orang ini, nggak tahu pakai cara apa dia itu. Ya seperti itulah, ya, penginjil-penginjil yang ingin merusak Islam karena dia di luar negeri. Jadi seakan-akan dia bisa bebas sebebas-bebasnya mengkritik Islam, bahkan dengan cara ngawur, ya. Karena dia kalau di Indonesia pasti ditangkap. Karena Suniti ini beberapa kali sudah melakukan penghinaan yang sangat luar biasa, ya. Bahkan sudah menghina Islam, bahkan MUI juga sudah melaporkan, bahkan untuk diperintahkan ditangkap. Tapi sekali lagi karena dia keberadaannya di luar negeri, jadi memang agak sulit, ya, untuk menangkap wanita ini, ya, wanita Suniti ini. Amen. So today I was doing some cutting grass. Ya, tadi nih, hari ini saya melakukan potong rumput. And some of the Tidak akan mendapat messenger. Ya, you click something. Sorry, to do what is wrong. Melihat sama-sama telanjang. What is dan melihat clothes from who? I have any clothes to take off. Mereka tidak pernah punya baju dari awal. And after they sin, before God cover him with the all right, by Satan, like
their parents were. Lalu Allah ngajarin mereka jangan sampai berbuat kejahatan atau jangan sampai kena jebakan setan, berbuat kejahatan seperti yang mereka lakukan kepada orang tua mereka. Allah is a seditionist. Jadi Allah adalah orang yang jahat. Satan is a seditionist. Setan juga yang jahat. Conclusion, Allah is Satan. Kesimpulannya adalah Allah adalah setan. Oke, so sedition. Dia mengatakan Allah itu setan hanya karena menukil kisah Adam dan Hawa, di mana saat itu setan diberi tempo, ya, diberi tempo. Jadi dia ini akhirnya nanti mengambil ayat-ayat soal itu, ya. Alright. Now let's Sedition. look. Yeah, sedition. So Allah Is a seditionist. is a Cause of sedition. sedition. Yep. yang membuat kejahatan, dan Allah juga pembuat kejahatan. And Satan also Is a seditionist. sedition, kejahatan. Cause sedition. Jadi Allah dan setan sama-sama mengajarkan kejahatan. Very close word to the word sedition is the word ghawaya. Buaya. Jadi kata yang paling dekat di Arabnya sedition adalah buaya. Ghawaya. So it is actually the seducer. Buaya. Jadi adalah pembuat kejahatan. Once again, Sekali lagi, bad things come out of bad people or bad. manusia. In Quran chapter 25 and verse 20, Allah made his messenger a sedition. Dan Quran 22 ayat 53 mengatakan bahwa Allah membuat pembawa pesannya itu And in jahat. Quran chapter 22 and verse 53, Allah causes what Satan cast to be a sedition. Ya, jadi Quran di Quran 22 ayat 53 Allah menggunakan kejahatan itu untuk dirinya. And now Astagfirullah, Allah seduce people. Allah. itu menginginkan Let me- untuk menyesatkan manusia. Let me show you from the Quran that Satan also seduced people. Nah, saya mau kasihnya. Listen to this. Nah, dengerin ya. Allah seduced Satan. Allah menyesatkan setan, And Satan seduced all the people. dan setan menyesatkan semua orang. So what is the difference between Allah and Satan? Lalu apa bedanya Allah dengan setan? Ngawur, ya. Jadi dia mengutip surah Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Nah, ini kisah dialog antara Allah dengan iblis. Kemudian dialog dengan iblis yang ada di dalam Al-Quran itu dituduhkan oleh si Suniti dan Dakdok ini bahwa Allah itu menyesatkan, Allah itulah iblisnya, Allah itulah setannya, dia bilang. Ini orang nggak ngerti, ya, ngawur pol ini. Padahal kisah antara dialog antara Allah dengan iblis itu di Alkitab juga ada loh, ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 24 itu diantaranya Allah juga berfirman kepada sang ular, "Karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan dengan debu tanah engkau akan makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ini kan juga dialog antara Allah dengan iblis. Di Alkitab juga ada. Bahkan di dalam Ayub, Allah juga berdialog lagi dengan iblis, yaitu saat Ayub dicobai. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka juga ada iblis. Iblis bisa sowan, bisa menghadap Tuhan, bahkan bersama dengan anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini biasanya diartikan malaikat. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Tuhan bisa bertanya kepada iblis ini, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Ini kan dialog. Lalu bertanyalah Tuhan pada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar di sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu."
Ini iblis kurang ajar ya. Menyuruh Allah untuk mencelakai Ayub. Nih, Allah Tuhan disuruh iblis mencelakai Ayub. Dan apa jawabnya? Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Karena izin ini, semua harta Ayub habis, anak-anaknya mati. Ayub kena kutuk, kena sakit. Ini kan seakan-akan Tuhan jahat pada umatnya. Seakan-akan Tuhan menurut apa kata iblis. Ini di Alkitab loh. Alkitab juga menceritakan bahwa iblis dan Tuhan itu bisa berkomunikasi. Apakah Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan di dalam Alkitab Anda itu juga iblis karena melakukan perbuatan yang sangat keji juga kepada Ayub? Hei Suniti, Allah menyesatkan and Satan seduce. dan setan juga menyesatkan. Allah menyesatkan, setan juga menyesatkan. Alkitab tadi sudah saya katakan, antara Tuhan dan iblis itu bisa berkomunikasi, bahkan bisa berkomplot. Ayo saya katakan berkomplot di sini, bisa sama-sama mencelakai Ayub. Emangnya saya bisa katakan Tuhan di Alkitab itu adalah iblis? Kan tidak. Itu sebuah cobaan. Demikian juga di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran yang Anda katakan bahwa Allah itu adalah iblis hanya gara-gara Anda menukil surah Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, ya Tuhanku, sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti akan aku menjadikan mereka memandang baik. Ini iblis minta waktu, dan iblis akan menggoda semua manusia untuk menyesatkan mereka semua. Anda nggak baca terusannya sih? Coba Anda baca terusannya itu Al-Hijr itu, yang ayat 40-nya. Bagaimana bunyinya? Kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Apa mukhlis itu? Orang-orang yang diberi taufik, yang taat, yang selalu melaksanakan petunjuk dari Allah, yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Itu yang tidak bisa dijamah oleh iblis. Di sini dipisahkan mana iblis, mana Allah, dan mana orang-orang yang bisa dicelakai oleh iblis. Jadi tidak benar Allah ini mencelakai umatnya, atau dengan kata lain, dengan tuduhan Anda tadi, Allah juga iblis. Ya. Help me, Lord Jesus. Help me, Lord Jesus. Let's go to another verse in the Quran. Kita ke ayat lainnya. Quran chapter 38 Quran surat 38 and verses 82 and 83. ayat yang 82 dan 83. He said, Dia bilang, so I swear by your honor. jadi aku bersumpah demi kamu. Who is he there? Di sini siapa yang bilang? It is Satan again. Ini setan lagi yang ngomong. And Satan is swearing by the honor of Allah. Dan setan itu bersumpah demi Allah. Listen to what he swear. Ini dengerin apa katanya. Surely I will seduce all of them, Si setan bersumpah dia akan menyesatkan semuanya. except your faithful servant. Akan menyesatkan semua manusia. Similar to that, Quran chapter 38 verses 82 and 83. Nih dipotong-potong, ngawur lagi. Anda katakan Allah menyesatkan iblis, setan, kemudian Allah mengizinkan setan untuk mencelakai manusia. Tadi sudah saya katakan di dalam Al-Hijr 39 40 di sana disebut apa? Kecuali hamba-hamba yang taat, yang beribadah pada Allah tidak bisa tersentuh. 38 surah Shad ayat 82 83 itu bunyinya juga hampir sama. Demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka, demi kekuasaan engkau. Seakan-akan di sini diartikan demi kekuasaannya Allah akan menyesatkan mereka manusia semuanya. Dia tidak membaca kecualinya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka, sama dengan Al-Hijr 40 tadi. Ini perjanjian Allah dengan iblis saat dia menggoda Adam dan Hawa. Bukan berarti Allah itu sama dengan iblis, Allah sama dengan setan seperti yang kamu tuduhkan itu. Suniti, koplak. Ya, pikiranmu itu koplak. 83, Satan seduced
all the people. Dan kesamaannya di Quran 38 ayat ke-82 dan 83 bahwa setan akan menyesatkan manusia Except the servant of Allah. kecuali yang menyembah Allah. Allah seduce Allah menyesatkan and Satan seduce. dan setan juga menyesatkan. Conclusion, Allah is Satan. Dengan kata lain, Allah adalah setan. Dia mengambil konklusi yang ngawur hanya berdasarkan ayat tadi atas. Seakan-akan Allah mengizinkan setan menggoda manusia, kemudian setan itu sama dengan Allah, kan ngawur. Dialog antara Allah dengan setan itu juga ada di Alkitab. Jadi bukan hanya di Al-Quran saja. Jadi kamu nggak usah heran, suniti, seakan-akan kalau Allah berkomunikasi dengan iblis itu seakan-akan Allah bekerja sama dengan iblis dan Allah itu iblis. Ngawur pol kon iku. Alkitabmu wacon ya. Kitab Kejadian saat iblis jatuh menggoda, saat iblis menggoda manusia Adam dan Hawa, Allah juga berdialog di sana. Bahkan Allah berkata-kata kepada iblis, terkutuklah engkau, akan mengadakan permusuhan selamanya. Kemudian di kitab Ayub Tuhan juga berdialog dengan iblis, bahkan iblis minta izin untuk membasmi anak-anak dan keluarga dan hartanya Ayub, dan Allah mengizinkan. Apakah berarti Allah itu juga kejam? Dan bisa saya katakan Tuhan itu sama dengan iblis, karena akhirnya kan merusak manusia yang namanya Ayub itu. Anaknya dihabisin, dibunuh, hartanya habis ya. Masa seperti itu suniti? Ayat-ayat Alkitab, dialog antara Allah dengan manusia, dialog antara Allah dengan iblis itu ada. Saat mencelakai Ayub itu iblis minta izin pada Allah. Bahkan di dalam Ayub 1 ayat 11 di sana disebutkan apa? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Maksudnya apa? Tetapi ulurkan tanganmu itu bukan memberkati ya, menghancurkan itu. Ulurkanlah tanganmu ya Tuhan, jamahlah segala yang dipunyainya, ya, dipunyainya dihabisin itu ya. Segala harta bendanya habis, anak-anaknya mati semua, bahkan istrinya juga meninggalkan dia. Ayub juga dikasih sakit penyakit yang sampai nggak bisa sembuh-sembuh itu bertahun-tahun. Apakah kamu bisa mengatakan juga Tuhan bekerja sama dengan iblis dan Tuhan itu adalah iblis hanya karena di ayat ini juga ada dialog antara iblis dan Tuhan untuk sama-sama mau mencelakai Ayub. Ayo, tak balik kamu sekarang, kan ngawur. Kamu hanya potong-potong ayat, termasuk di dalam Al-Hijr tadi dan juga As-Sod, karena di sana iblis berkata-kata dengan Tuhan, bahkan iblis meminta izin pada Tuhan untuk menyesatkan manusia, seakan-akan Tuhan itu sama dengan iblis. Kan sama dengan kisah Ayub, iblis setan juga minta izin pada Tuhan dan Tuhan mengizinkan. Untuk Al-Hijr, iblis juga minta izin. Izin apa? Izin akan menyesatkan manusia, kecuali apa? Kecuali hamba yang muklis. Di dalam Sod juga sama. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang muklis. Al-Hijr 40 sama dengan Sod 83 ya. Suniti, jadi kamu nggak usah ngawur itu dengan bolone gundul itu. To Allah that he will seduce all the people. Lalu setan berjanji bahwa dia akan menyesatkan semua manusia. Similar to that, Quran chapter 38 verses 82 and 83, Satan seduced all the people. Dan kesamaannya di Quran 38 ayat ke-82 dan 83 bahwa setan akan menyesatkan manusia, Except the servant of Allah. kecuali yang menyembah Allah. Allah seduce Allah menyesatkan and Satan seduce. dan setan juga menyesatkan. Conclusion, Allah is Satan. Dengan kata lain, Allah adalah setan. Especially Ya, jadi nggak usah didengar ini omongannya si Suniti ya, kerjasama dengan si gundul dakdok ya, dakdok anjing, kayak anjing duk Usama dakdok. Jadi kalau kita lihat di YouTube-nya ini, Usama dakdok ini memang spesialis untuk menjelek-jelekan Islam ya. Kalau kita lihat di channelnya, dia sering ya berdebat dengan Muslim juga,
bahkan dia menyerang muslim ya. Jadi dia ini spesialis memang menyerang muslim, dan ketemu Suniti di sana, akhirnya mereka ini kerjasama ini. Mungkin mereka ini dibiayai memang khusus untuk mencari jiwa memurtadkan orang Islam ya. Jadi ini hati-hati buat kalian semua kalau melihat YouTube mereka ini ya, apalagi kaum muda, kaum remaja yang masih mencari-cari itu ya. Gampang sekali mereka dikacaukan pikirannya oleh channel-channel semacam ini ya. Jadi kita wajib berhati-hati. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.